Sahabat milenial, Kota Pangkal Pinang kali ini menghadapi masalah serius dalam pengelolaan sampah organik. Dan diperlukan inovasi terbaru untuk menangani masalah tersebut. Salah satu inovasi yang saat ini sedang digaungkan adalah penggunaan maggot sebagai salah satu alternatif, yang mana maggot ini merupakan hasil larva dari lalat tentara hitam atau black soldier fly. Namun selain dia dapat menyelamatkan lingkungan, ternyata penggunaan maggot ini juga sangat baik karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti gas metana yang dihasilkan dalam tempat pembuangan sampah umum. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apakah budidaya maggot yang ada di Kota Pangkal Pinang. Jadi ikuti terus perjalanan saya dalam Petani Milenial. Nah, sahabat milenial, kali ini saya sudah sampai di tempat budidaya maggot, yaitu di Sahabat Farm Kota Pangkal Pinang. Dan kali ini kita akan bertemu dengan Pak Didi untuk bertanya-tanya lebih lanjut terkait budidaya maggot itu sendiri. Kalau begitu, ikuti perjalanan saya. Let's go! Halo Pak Didi. Iya Mbak. Lagi sibuk apa nih Pak? Ini lagi panen maggot Mbak. Untuk kita distribusikan ke pelanggan. Wah, banyak juga ya Pak ya? Berarti hari ini hari panennya nih ya? Ya, ini panen nih Mbak. Oke Pak, ini nih sahabat milenial pasti banyak yang bertanya-tanya juga nih. Maggot nih sebenarnya apa sih fungsinya gitu, gunanya, dan terbentuknya tuh bisa jadi larva seperti ini dari mana? Itu boleh diinfokan nggak Pak ke sahabat-sahabat milenial kita yang ada di luaran sana? Maggot ini sebetulnya dari lalat BSF Mbak. Lalat BSF ini black soldier fly. Jadi memang dia diperuntukkan untuk penguraian sampah. Jadi kalau sekarang ini bisa disebut teknologi pengurai sampah terbaik. Itu dengan menggunakan maggot BSF. Masalahnya dia 1 kilonya itu bisa menghabiskan sampah organik 8 sampai 7 sampai 8 kilo per hari. Per harinya? Iya, per hari. Jadi kalau kita sampahnya kira-kira 7 ton, kita tinggal ngitung aja. Kita tinggal bagi 7 ton, kita bagi 7 kilo. Berarti harus berapa produksi maggot yang harus kita hasilkan gitu, ya, untuk sediakan untuk penguraian sampahnya, Mbak. Oke. Tapi pertama kali yang bikin Pak Didi tertarik untuk membudidaya maggot ini sendiri apa, Pak? Awalnya saya budidaya lele, pembesaran lele, berhubung pakan lele itu mahal. Waktu itu sudah waktu Krismon itu, waktu COVID, itu sudah 13.000. Nah, jadi harga lelenya di harga 20 sampai 22, jadi kita menggunakan pakan alternatif. Jadi pakan alternatifnya terbaik, proteinnya tinggi, ya nak, itu ada di maggot BSF, Mbak. Gitu. Jadi selain dia fungsinya bisa untuk menguraikan sampah organik, ternyata menguntungkan juga untuk dari segi pertanian, peternakan ya Pak. Dari peternakan menguntungkan, dari perikanan menguntungkan, dari pertanian pun menguntungkan, Mbak. Wow. Jadi kaskotnya ini juga bisa untuk kompos. Jadi kaskotnya ini bisa untuk kompos, bisa untuk ke pertanian. Ini subur nih Mbak, kalau pakai kaskot ini. Jadi kita juga mendukung di KWT, kelompok wanita tani. Gitu. Nah ini sejak kapan? Sejak kapan Pak Bapak memulai usaha budidaya ini? Saya mulai budidaya di 2021.
waktu itu keadaan COVID, bangunan juga lagi dipangkas. Jadi untuk keperluan COVID, jadi saya beralih ke maggot, Mbak. Wow, dan ternyata setelah berjalan berapa tahun ini hasilnya? Alhamdulillah hasilnya ya. bisa untuk sekolah anak, menguliahkan anak, untuk hidup sehari-hari. Oke, ini luar biasa sekali loh pemirsa. Selain tadi memberikan bantuan ekonomi untuk Pak Didinya sendiri, ternyata untuk membantu lingkungan juga seperti itu. Untuk membantu lingkungan. Oke, ini boleh nggak Pak kita jalan-jalan dulu? Saya pengen lihat nih ada apa aja di tempat budidaya Bapak ini di Sahabat Farm. Siap. Oke, kalau gitu kita lanjut yuk Pak. Kita lihat yang lain. Oke, kemana nih? Sananya. Jadi ini ada ayam, nah, nanti ayamnya juga makan maggot. Oke. Ini ayam petelur kampung konsumsi, Mbak. Oke. Jadi petelur kampung konsumsi, jadi juga mendukung program dari Pertamina sendiri, ya Mbak, untuk mengatasi stunting. Oke, gitu. Mengatasi stunting. Dan ini pakannya juga menggunakan maggot yang budidaya ya? Iya, salah satunya menggunakan maggot. Jadi kotorannya juga diurai oleh maggot. Lagi. Ya, jadi emang ada ininya ya Pak ya? Iya, siklusnya ya? Siklusnya ada. Jadi terintegrasi ya. Jadi kita enggak perlu lagi Mbak setiap hari harus membersihkan kotoran ayam. Iya betul. Sudah dibersihkan secara mandiri oleh maggot BSF. Ya, oke. Ini berarti sangat menguntungkan dari segi apapun ya, karena dia kayak muter-muternya di situ lagi Pak ya, siklusnya ya. Jadi dari maggot untuk ayam, dari ayam untuk maggot lagi. Bahkan ngasih keuntungan untuk pemiliknya lagi. Oke, ini keren sekali loh. Oke, kalau gitu selain ke ayam, kita boleh lihat yang lain lagi Pak. Mana lagi nih kita? Kita nebar baby maggot, Mbak. Boleh. Nah, jadi sampah-sampah kayak gini aja, ini langsung kita sebar aja, Mbak. Oke. Ini berarti baru mulai lagi ini Pak ya? Nah, jadi ini baby maggotnya, Pak. Jadi kita sebar sini. Sebarkan ke sampah-sampah organiknya ini. Sampah organiknya. Ini berarti diambil dari yang hasil telur. Iya, dari hasil telur lalatnya. Pak, ini kan tadi Bapak sempat jelaskan bahwa maggot ini kan untuk pengurai sampah organik. Tapi yang saya lihat ini di depan ini masih ada sampah anorganiknya juga yang berupa seperti plastik, ada sedotan juga. Ini kenapa tidak dipilah dulu, Pak? Nah, ini kalau dipilah sayang, Mbak. Sayang, masalahnya di dalam plastik ini kan basah. Iya. Basah, jadi masih ada kaldu-kaldunya. Jadi kalau kita langsung kita pilah di awal, itu sayang. Masalahnya ini masih ada kan nutrisinya masih banyak. Jadi nanti biar maggot yang menghabiskan, baru nanti besok atau lusa 2 hari baru kita pilah lagi. Baru kita pilah lagi. Nah, nanti ada contohnya yang sudah kita pilah itu, Mbak. Yang di sebelah sana itu ya. Nanti ada contohnya. Jadi ini kita nabur. Itu harus merata seluruh ya. Dan ini butuh waktu berapa lama sampai akhirnya maggot ini bisa dipanen, Pak? Perlu dari penebaran ini 10 hari, Mbak. 10 hari? Iya. Dari kita tebar sekarang ini 10 hari kemudian sudah bisa untuk konsumsi ikan, untuk konsumsi ayam, Mbak. Dan bisa dikeringkan. Kalau dikeringkan nanti untuk pakan ikan hias. Ikan koi, arwana. Berarti tergantung ternaknya juga ya? Ada yang jenisnya bisa makan untuk maggot yang basah ataupun yang kering. Kalau lebih yang kering itu kan lebih pakan-pakan ikan hias kan dia porsi pakannya kan sedikit, Mbak. Gitu. Jadi biar lebih awet aja. Iya, betul. Biar lebih awet. Nah, Pak Didi, ini kan yang kita lihat dari tadi kan itu bentuk larvanya nih. Kalau bentuk indukannya yang berupa lalat ada nggak di sini? Ada. Nanti di depan sana ada indukannya. Jadi nanti ada proses untuk pemanenan telurnya. Pemanen telurnya. Jadi dari panen telur nanti sampai menjadi larva baby maggotnya nanti sampai umur berapa hari. Kalau yang ini tadi sudah kita sebar, ini umur 10 hari, Mbak. Oh, udah 10 hari. 10 hari setelah menetas. Berarti nggak langsung taruh ke sampah organiknya ya? 10 hari setelah menetas baru kita
Bisa sebar. Kita sebar ke dalam biopon. Oke, kita lihat Siap. indukannya. Boleh, Pak? Oke, ya. Jadi kita masuknya lewat sini, Pak. Oke. Oh, ada sletingnya ya? Ada sletingnya. Biar tidak keluar ya. Biar tidak digigit nyamuk. Oke. Ikutan masuk ya. Oke. Ini tutup lagi, Pak ya? Ya. Nah, kalau yang ini apa nih, Pak? Tumpukan kayu ini. Tumpukan kayu ini untuk lalat supaya bertelur dengan nyaman, Mbak. Oh, jadi isinya Iya. ini telur-telur lalat. Iya, gitu ya? jadi lalatnya kayak gini, Mbak. Iya. Ini kan setengah bertelur nih. Oh iya, bagian ujungnya ada yang masuk ke celah-celah itu ya? Ujungnya dimasukkan ke celah-celah supaya telurnya aman dari predator-predator. Ini termasuk lalat, ini lalat pinter, dia ndak mau bertelur sembarangan. Wow. Ndak mau bertelur sembarangan kayak lalat hijau, lalat rumah. Itu kan bertelur. Ini ada tumpukan makanan dia bertelur di situ. Kalau lalat BSF dia ndak mau. Jadi memang mencari tempat yang paling nyaman, paling aman untuk meletakkan telurnya. Oh gitu. Kenapa kok kayak gitu? Nah, pertanyaannya kan gitu. Iya. Jadi lalat ini bertelur, habis bertelur indukannya mati. Oh, makanya banyak yang di bawah ini. Iya. Yang pejantannya habis kawin mati. Jadi kita ini sama dengan memelihara anak yatim piatu, Mbak. Kita memelihara Gambarannya anaknya, seperti itu ya. memelihara anak yatim piatu. Jadi memang dia nalurinya memang harus aman. Iya, iya. Nah, ini telurku ini aman enggak? Alhamdulillah telurnya juga aman. Oh, bentuknya kayak serbuk Iya. gitu ya, Pak ya, malahan ya? Iya. Karena harus mempersiapkan telurnya tadi ketika dia tumbuh besar, kan orang tuanya udah nggak ada Iya. lagi, jadi bisa mandiri dan aman gitu ya. Nah, kalau yang di bawahnya ini makanannya. Jadi memang ini harus bau. Baunya harus menyengat. Kenapa kok harus menyengat? Lalat ini kalau di sekitarnya bau, berarti itu makanan. Oh. Itu makanan, jadi supaya apa? Nanti telurku ini setelah dia menetas, dia sudah ada makanan di bawahnya. Jadi itu sudah tahu ya. naluri indukannya kayak gitu, Mbak. Jadi nanti kita proses, kita panen telurnya. Oke. Ya. Nah, ini saya cukup penasaran sama yang ada di belakang kita ini, Pak. Ini kan banyak pelepah pisang. Nah, ini Iya. fungsinya buat apa ini, Pak? Untuk hinggap aja, Mbak. Oh, untuk hinggap aja. Untuk hinggap aja. Jadi kalau ada panas terik dari sana, mereka sembunyi, berteduh, iya, sembunyi mencari apa? Yang teduh aja. Oke. Nah, kalau yang di sebelah sini nih, di belakang kita nih ada kayak ember-ember, ini apa nih, Pak? Ini prepupa. Nah, prepupa bahkan sudah sampai sini sudah jadi pupa nih, Pak. Nah, Ini Bapak pemesanan indukan pertamanya ini dari mana, Pak? saya membawa sendiri dari Jawa kemarin. Nah, ini pupa. Iya. Ini fungsinya apa? Ini untuk mulsa organik. Oh. Jadi semuanya tuh ada gitu ya? Pak? Semuanya Fungsi semua kalau gitu. sudah masuk ke magot BSF itu zero waste. Jadi udah bersih. Benar-benar. Udah bersih, jadi tidak menyisakan residu lagi. Apapun, iya. Kalau di Bangka Belitung yang pengelolaan limbahnya menggunakan maggot ini kira-kira sudah berapa banyak, Pak? Sebetulnya banyak, cuman banyak apa ya? Banyak putus, Mbak. Oh, enggak. Banyak belum konsisten ya, belum konsisten. Jadi sebulan, 2 bulan coba-coba. Padahal maggot itu menguntungkan. Iya. Maggot itu cuan. Iya. Nah, maggot itu cuan. Selain menguntungkan dari segi ekonomi, sangat-sangat membantu dari pihak petani dan juga peternakan ya.
Jadi selain membantu solusi untuk pemerintah yang saat ini sedang mencari lah inovasi terbaru untuk mengelola sampah organik yang menjadi masalah di Pangkal Pinang, bisa menggunakan maggot ini ya. Oke, kita next lihat selanjutnya Pak. Siap. Oke. Kita buka dulu ya. Tolong. Nah, sahabat milenial, seperti janji saya tadi, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemanfaatan maggot sebagai pakan ternak. Salah satunya adalah pakan ternak ikan lele. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan Mas Sony selaku peternak dari ikan lele yang memanfaatkan maggot sebagai pakan ternaknya. Yuk, ikuti saya langsung ke dalam. Halo Bang Sony, ya, Mbak. Apa kabarnya nih? Baik. Wah, lagi ngapain nih? Lagi ngasih makan peliharaan nih Mbak, lele. Oh, ini maggot yang diambil dari Pak Didi ya? Iya, bener Mbak. Oke, nah Sobat Milenial, ini salah satu peternak yang ada di Kota Pangkal Pinang menggunakan maggot sebagai pakan ternaknya. Dalam hal ini ada ikan lele. Iya, ya. Nah, ini Bang Sony sendiri sudah berapa lama memelihara ikan lele sampai menggunakan maggot ini? Kalau pelihara lele sudah lama sih Mbak, dari tahun 95-an. Sudah cukup lama ya? Terus kalau untuk pakai maggot udah dari tahun 2002 Mbak. Dari tahun 2022. Iya. Itu kenapa alasannya memilih maggot ini sebagai pakannya? Karena lebih ini Mbak, lebih bagus dari segi proteinnya juga, kita lebih penghematan untuk pakan. Terus kualitas daging dari lele sendiri lebih berbeda rasanya. Oh, gitu. Rasanya lebih beda, iya. Oke, nah kalau untuk ketersediaan pakannya ini, yang mana ini kan maggot, iya. Ini selama 1 bulan itu memerlukan berapa banyak? Untuk sementara ini karena kolamnya masih ada yang belum diisi Mbak ya, masih kosong. Ini untuk sebulan saya pakai 40-an kilo Mbak. 40-an kilo, iya. Itu dalam 1 bulan? Iya, dalam 1 bulan. Itu untuk berapa ekor ikan lele biasanya? Ini untuk 1000 ekor lele Mbak. 1000? 1000. Wow. Kalau ikan lele kayak ini beternaknya panennya ini berapa lama? Selama 3 bulan Mbak, dari ukuran 5-8 cm Mbak. Oh gitu. 5-8 cm dalam 3 bulan kita udah panen. Kalau untuk pakan lele menggunakan maggot ini sendiri, dia untuk lele yang berumur berapa yang bisa dikasih pakan ini? Dari umur lele sekitar umur 2 bulan 3 bulan sudah bisa Mbak. Kalau yang 1 bulan itu pakai apa pakannya? Kita pakai pakan pelet Mbak. Oh, pakai pelet. Baru pelet. Nanti berganti ke maggot. maggotnya Untuk pakan alternatifnya. Oke. Nah, ini nanti lelenya akan didistribusikan kemana pemanfaatan selanjutnya? Untuk sementara kita pakai untuk produksi untuk warung kita sendiri Mbak. Pribadi ya? Warung pribadi. Wah, Sobat Milenial, bisa kita lihat ya, ini lelenya sangat antusias sekali ya pada saat dikasih maggot ya. Ini memang lagi jam makannya memang ya? Iya Mbak. Sekali berapa kali ngasih ini? 1 hari saya kasih makan pagi dan sore Mbak. Pagi dan sore, berarti 2 kali 2 ya? kali dalam 1 hari, ya. Nah, kalau yang di tempat Bang Sony sendiri ini ada berapa kolam yang khusus untuk lele? Ini untuk sementara masih ada 5 kolam Mbak. 5 kolam, 6 kolam. Cuman yang 2 masih kosong soalnya barusan habis panen Mbak. Jadi dikosongin terlebih dahulu. Untuk kosongin dulu sementara. Oke, nah ini kalau panen rata-rata 1 bulan bisa menghasilkan berapa kilo Bang? Sekali panen, nggak tentu juga Mbak per bulannya berapa, cuman 1 kali panen itu saya bisa menghasilkan 100 sampai 150 kilo. Itu untuk berat per ekornya itu rata-rata berapa? Rata-rata 2 sampai 3 on. 2 sampai 3 on. Oke. Wow, ini luar biasa sekali ya.
Dan kalau untuk pakan maggot sendiri untuk lele ini selain bisa ada memberikan rasa yang berbeda ketika ikan lelenya ini dijadikan sebuah santapan, ada perbedaan lain nggak Bang yang sangat signifikan? Lebih gurih Mbak. Oh, sih lebih gurih, lebih gurih, terus dagingnya lebih tebal. Lebih tebal. Lebih gurih, lebih tebal, pokoknya lebih enak Mbak daripada yang kita kasih makan yang lain gitu. Kalau untuk kelebihan lainnya menggunakan pakan maggot ini ada lagi nggak Bang? Lebih murah Mbak. Lebih murah dari Lebih murah dari segi dari yang pakan pabrikan Mbak. 1 kilo maggot itu kan Pak Didi jual itu sekitar 8 ribuan. Kalau pakan pabrikan sekarang udah sampai sekitar 13.000 Mbak ya. Lumayan berarti ya. Wow, sangat menolong. Iya. Dan pasti ini organik ya pemirsa ya. Wow, luar biasa sekali. Dan ini pastinya memberikan kandungan protein yang lebih lagi ya kalau menggunakan maggot ini. Jadi kalau yang kita konsumsi lele dengan pakan ini akan jauh lebih bernutrisi pastinya ya dibandingkan yang dari pabrikan seperti itu. Oke, ini boleh saya lihat nggak Bang? Oh boleh Mbak. Lelenya yang ada di dalam ini seperti apa? Oke, nah ini kita mau lihat bentukan ikan lelenya. Wow. Lebih gemuk Mbak. Iya, dia lebih gemuk ya dia. Soalnya kan kalau kita makan di warung lele yang biasa itu kadang ada yang kecil ukurannya gitu ya. Kalau untuk warung Abang sendiri punya ukuran ini nggak? Minimal yang harus saya pakai ukuran 1 kilo isi 4 sampai 5 ekor Mbak per kilo. Jadi nggak terlalu kecil juga. Iya, betul. Biasanya kan mereka pecel-pecel lele biasa, mereka pakai yang ukuran 78 per kilo. Per kilonya dapat 78 ekor. Oke, jadi unggulannya di situ ya. Iya. Wow, luar biasa sekali. Maggot juga sebagai pengurai sampah organik yang dapat membantu lingkungan dari limbah-limbah organik yang bisa dimanfaatkan dari maggot ini adalah untuk pakan alternatif dan pakan pokok untuk ikan lele. Jadi selain karena bisa untuk pakan pun ini harganya pun relatif murah. Iya, relatif lebih murah. Jadi bisa sangat membantu sekali untuk menekan modal kita sebagai seorang peternak ikan terutama ya Bang ya. Iya. Jadi untuk sahabat milenial di sana yang sedang merintis untuk usaha peternakan ikan ataupun hewan lainnya yang bisa menggunakan maggot sebagai pakannya, tidak ada salahnya untuk mencoba. Benar, ya, Mbak. Bang ya. Jangan karena salah. Betul, selain menjaga lingkungan kita agar tetap sehat dari sampah organik, namun juga ternyata bisa menolong kita. Oke, terima kasih banyak ya Bang ya. Iya Mbak. Kali ini mau lanjut apa lagi nih kegiatannya nih? Biasa Mbak mau kasih makan yang lain juga. Oh, boleh ikut nggak? Boleh, boleh silakan Mbak. Untuk dukungan kami alhamdulillah dari pemerintah Kota Pangkal Pinang, khususnya dari DLH, kemarin kami sudah dibuatkan SK ketika Pak Wali Kota Maulana Akhlil, beliau sudah mengeluarkan SK untuk kelompok swadaya masyarakat terkait budidaya maggot, kemudian ditindaklanjuti lagi oleh Ibu PJ Luse, terus terakhir kemarin Pak PJ Budi Utama dan Ibu Ketua TPPKK, alhamdulillah mereka cukup intens, artinya berkoordinasi dengan pengelola di KSM Sahabat PAM ini Pak. Dampaknya cukup banyak Pak, alhamdulillah kami pertama menjadikan KSM Sahabat PAM ini sebagai pusat pembelajaran untuk kawan-kawan dari daerah lain khususnya, mulai bukan hanya dari internal di Kota Pangkal Pinang, tapi dari beberapa daerah luar seperti dari Bangka Selatan dan Bangka Barat. Kemarin mereka di sini menjadi pusat pembelajaran, apalagi untuk anak-anak sekolah dan mahasiswa. Terus juga koordinasi kami dengan ibu-ibu tim penggerak PKK, itu menjadi salah satu inovasi bagi ibu-ibu PKK kami dalam pengolahan sampah organik Pak.
alasan kita kenapa memberikan CSR di lokasi ini budidaya maggot ini, karena pertama di sini terdapat banyak potensi, mulai dari SDM yang sangat aktif dan sangat mumpuni untuk kegiatan budidaya maggot ini. Selain itu juga potensi lahan dan potensi alamnya. Target dari program CSR Pertamina sendiri ini adalah untuk membuat masyarakat Kota Pangkal Pinang ini lebih mandiri dan lebih sejahtera. Jadi dengan adanya bantuan, pembinaan, bantuan, pengembangan ataupun pelatihan-pelatihan, itu harapannya masyarakat Kota Pangkal Pinang sendiri itu bisa lebih berkembang, lebih mandiri, baik dari secara ekonomi, baik dari secara pengetahuan untuk melanjutkan untuk hidup lebih baik dan berkelanjutan. Ini Mbak, ini pesanan yang kita gunakan lele yang dari kolam kita tadi. Wow. Jadi kita gunakan lele organik. Luar biasa sekali loh ini pemirsa. Jadi dari pakan maggot tadi, akhirnya kita melihat hasilnya di sini ya. Akhirnya bisa untuk konsumsi juga. Iya Mbak. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak ya Mbak Sonia sudah menemani saya buat Mbak. belajar hari ini. Baik. Dan juga melihat-lihat di sekitar sini. Ya. Nah, sahabat milenial, jadi tadi sudah kita lihat perjalanan saya bagaimana budidaya maggot, kemudian pemanfaatannya sebagai pengurai sampah organik, namun selain itu juga bisa sebagai pakan ternak. Salah satunya adalah ikan lele, dan akhirnya ini bisa bermanfaat ya. Jadi untuk para petani yang baru merintis, ini tidak ada salahnya kita menggunakan maggot sebagai alternatif lainnya, karena ini bisa menjadi salah satu inovasi terbarukan yang mana ini selain menguntungkan bagi lingkungan, namun juga bisa bermanfaat untuk kita semua dalam segi ekonomi. Kalau begitu saya Rizky Amalia, sampai berjumpa di episode selanjutnya.